wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib senantiasa menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhitung jumlah dan kualitasnya telah kita rasakan. Karena itu mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dalam bentuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya secara ikhlas dan secara istiqamah atau berkelanjutan. Salawat dan salam kita senantiasa tunjukkan pula kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau telah berjuang dengan susah payah, segenap pengorbanan jiwa dan raga, bahkan dibantu oleh beberapa sahabat keluarga andai tolak untuk mensukseskan risalah yang diemban oleh beliau, yakni agama Islam untuk kita semua, bahkan untuk seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini, yang mulia ini, kita mencoba untuk mengambil beberapa poin pesan-pesan untuk kita jadikan sebagai motivasi di dalam beribadah secara ikhlas dan istiqamah. Kita sering mendengarkan atau membaca bahwa manusia itu terdiri atas dua aspek, jasmani dan rohani. Itu benar. Tetapi tidak selamanya kita ini hanya dua aspek. Dan ini kadang-kadang yang kita lengah, karena kita terlalu berprinsip manusia itu cuma dua aspek, jasmani dan rohani, selesai. Itu tidak. Setelah kita akhir balik, maka bertambah satu aspek. Aspek itu adalah amaluhu, amal-amal. Jadi saya ulangi, ketika kita sudah balik umur remaja, maka bukan lagi dua aspek kita, tetapi sudah tiga aspek. Bertambah satu, yaitu amaluhu, amal-amal. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal, saudara muslim kita, ucapan yang paling afdal kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena aspek yang rohani tadi itu, yang ruh, kita ucapkan selamat kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dari Allah kembali kepada Allah. Itu ruh. Selesai urusannya. Ada fisik. Nah, ucapan yang mulia yang kedua setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau orang meninggal adalah kapan dan di mana dikebumikan. Itu aspek jasmani. Artinya dikebumikan, kembali juga ke asalnya bumi. Karena badan kita ini, jasmani kita, unsur dasarnya itu adalah tanah atau bumi. Dikembalikan juga ke sana. Jadi saat kita dikembali kepada Allah,
Yang kedua, jasmani kembali juga kepada asalnya, yaitu tanah. Yang ketiga, amal ruh kembali kemana ini? Kembali juga kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, orang yang memproduksi amal itu. Tetapi ada dua bentuk amal, ada amal positif, ada amal negatif. Amal positif lazim disebut amal saleh. Kalau yang negatif ya yang dari diri amal salah. Nah, itu semua kita bawa kalau meninggal. Kita mendengar hadis bahwa apabila telah meninggal itu ada terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Nah, itu berkaitan dengan amal itu. Amal jari ada di situ, ilmu yang bermanfaat, doa dari. Itu berarti kita 3 aspek paling kurang, bukan lagi 2 aspek. Itu pula latar belakangnya, sebabnya mengapa anak kita yang berumur 7 tahun itu sudah harus dibiasakan disiplin dalam mengerjakan ibadah, terutama sholat. Bahkan dikatakan apabila telah mencapai 10 tahun maka pukullah ia, kalau tidak pukul itu artinya terapkanlah disiplin pelaksanaan ibadah itu dengan ketat. Itu maksudnya, bukan pukul secara fisik. Itu sering memberi wajahnya karena tidak sholat, dikurangi wajahnya, itu juga pukul juga namanya itu. Dipukul dengan pengurangan jatahnya, itu jadi luas pengertiannya. Nah itu. Nah, kesempatan yang sangat mulia itu di bulan suci Ramadan. Karena umat-umat terdahulu itu banyak yang panjang umurnya. Ada 100, 200, bahkan sampai 400-an, 500-an. Umat Nabi kita Muhammad SAW dikatakan sitina wa sabaina. Jadi berkisar antara 60-70 tahun. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Nah, kalau jemaah yang hadir di sini, kalau saya lihat tidak banyak yang lebih. Nah itu. Nabi sendiri kita tahu 63. Jadi siap-siap nanti yang 62 pada malam ke-20 ini. Nah itu. Nah, ibadah itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama itu ada namanya ibadah ritual, yang kedua ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang syarat-syaratnya sudah ditentukan, rukunnya sudah ditentukan, tata caranya dan seterusnya, waktu-waktunya sudah ditentukan, bukan manusia ditentukan. Nah itu namanya ibadah ritual. Nah itu yang kita kenal dalam hukum Islam. Pelaksanaan sholat, zakat, kemudian ada puasa seperti sekarang, kurban, haji. Kenapa? Itu semua bukan kita yang tentukan syaratnya, rukunnya, waktu-waktunya. Sholat misalnya syaratnya harus suci, bersih, makanya kita berwudu atau mandi. Kemudian masuk waktunya, jadi jangan terlalu rajin juga sholat dulu baru jam 11 kalau waktu Indonesia Tengah. Tidak cukup syarat itu, harus masuk waktunya. Kalau masuk waktunya harus tertutup aurat. Nah, jadi itu syaratnya. Rukunnya ada rukun gerakan, ada rukun bacaan. Rukun gerakan misalnya secara garis besar berdiri, rukun sujud. Nah itu. Rukun bacaan ada juga membaca surat Al-Fatihah misalnya, syahadat, salawat, salam, terutama salam yang ke kanan. Ada lagi yang lain, saya ambil garis besarnya saja. Nah, itu namanya ibadah ritual. Kesempatan di bulan Ramadan ini permantap. Karena umur kita pendek-pendek. Nah,
Di bulan Ramadan semua amal dilipat-lipatkan. Maaf, ini saya ingin bukan menyatakan salah orang yang menyebut dilipat gandakan. Mari kita koreksi. Bukan dilipat gandakan, dilipat-lipatkan. Kalau dilipat ganda itu cuma 2 kali, gak ada artinya 2. Di bulan Ramadan bukan lipat 2 kali, berlipat-lipat. Nah, ini kesempatan sekali ini. Supaya apa? Supaya umur kita yang jumlah tahunnya pendek, kualitasnya bisa menyamai umat-umat terdahulu yang ratusan tahun. Misalnya Lailatul Qadar, luar biasa itu. Kita yang kali, kalau kali 1000, nah itu misalnya. Kemudian waktu yang mengharap kita berdoa, membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada saat kita puasa. Jadi setelah imsak seluruhnya sampai buka itu adalah waktu yang berlipat-lipat pahalanya kalau kita beribadah, misalnya membaca Al-Quran. Yang kedua pada saat berbuka. Yang ketiga sepertiga malam terakhir. Dan yang keempat pada saat kita sahur. Itu luar biasa pahalanya. Nah, kalau ini kita maksimalkan, maka umur umat Nabi Muhammad yang ikhlas dan istiqamah mengikuti ajarannya, maka umurnya bisa setara dengan umur umat terdahulu yang ratusan tahun itu. Jadi kita jangan berkecil hati dengan jumlah tahunnya yang tidak sebanyak itu. Yang berikutnya ada namanya ibadah sosial. Nah, ini yang paling luas kesempatan kita mengajarkan. Ibadah sosial itu ibadah yang bersifat horizontal. Kalau yang pertama tadi bersifat vertikal, langsung kepada Allah. Ini kesesama dulu, walaupun nanti juga ujung-ujungnya dinilai oleh Allah sebagai pengabdian kepada Allah melalui kerjasama, kolaborasi, bersilaturahim, saling membantu sesama manusia. Bukan hanya manusia, sesama makhluk. Berbuat baik pada hewan, pada tumbuhan, pada alam lingkungan, itu semua tergolong ibadah sosial. Ibadah sosial tidak usah kita terlalu mau mencari ketentuan dari Al-Quran dan hadis, karena boleh kita sepakati. Misalnya kita mau kerja bakti, tidak usah dicari hadisnya. Jam berapa itu bagus kerja bakti menurut Bukhari Muslim, tidak usah. Kesepakatan yang mau kerja bakti dengan jenis yang mau dikerja. Nah itu. Melaksanakan ibadah sosial dalam bentuk pendidikan, sekolah, kita lah yang mengurusi kurikulumnya, medianya, jadwalnya dan lain sebagainya, kesepakatan. Pelayanan kesehatan, mengunjungi saudara kita yang sakit, itu semua ibadah-ibadah sosial, bersedekah dan seterusnya. Dengan catatan ibadah sosial ini ada 3 hal yang sangat penting diperhatikan. Yang pertama adalah nawaitunya, niatnya. Perbaiki niatan. Innamal a'malu binniyat. Karena ini bukan ibadah ritual. Ini aktivitas kegiatan, itu bisa bernilai ibadah kalau bagus niatnya. Yang kedua, prosesnya. Prosesnya itu mengikuti aturan, dalam arti tidak mengambil, tidak merugikan hak-hak orang lain, tidak menggunakan alat dan bahan yang diharapkan. Itu prosesnya secara garis besar. Yang ketiga, yang persyaratan bernilai ibadah adalah bermanfaat bagi sesama. Nah, itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat bagi sesamanya. Yang terakhir lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga menjadi penghuninya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Kalau gemar, dia tidak direncanakan, dia lakukan.
tidak terlalu diprogramkan, ada kesempatan dilakukan. Walau sedikit, itu namanya gemar. Artinya jangan nanti sholat baru baca Al-Quran. Nah itu tidak gemar namanya itu. Itu karena tiba saatnya memang wajib. Nah di luar itu kita lakukan. Yang paling baik membaca Al-Quran itu dibaca juga terjemahannya. Kita baca-baca terjemahannya supaya jiwa itu cepat memahami, menghayati, dan cepat mengambil keputusan untuk mengamalkan. Kalau lafal Arabnya saja dibaca, jiwa kita itu lambat untuk merespon. Kenapa? Karena kita tidak paham. Nah itu. Ini di bulan Ramadan ini kita selalu disampaikan oleh Pak Ustaz, perbanyak mengaji. Nah, kalau saya katakan mengaji dan baca-baca itu terjemahannya, walaupun tidak dihafal. Penting juga untuk dihafal, tapi kalau tidak bisa dihafal, yang penting pernah dibaca, sudah pernah tinggal di jiwa itu, terekam di jiwa kalau pernah dibaca. Nah itu. Yang kedua adalah menjaga lisan. Jadi hati-hati di bulan Ramadan terutama, pikir-pikir dulu baru bicara, pikir-pikir baru melakukan sesuatu. Itu bermanfaat atau tidak. Yang ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang ikhlas dan istiqomah berbagi kepada sesama, terutama orang-orang yang mendesak membutuhkan kurang bantuan yang ada di kesempatan kita atau di kemampuan kita. Itu yang biasa dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang berpuasa dan menjaga puasanya. Ini saya tekankan sedikit. Apa bedanya berpuasa dan menjaga puasa? Kalau berpuasa, durasinya itu kurang lebih 13 jam. Dari jam 5 imsak subuh sampai maghrib, kira-kira jam 6 lewat sedikit. Jadi 13 jam lewat sedikit. Tapi kalau menjaga puasa, itu 24 jam seluruh waktu. Walaupun sudah buka, kalau mau makan lagi, hati-hati. Perhatikan, apakah makanan ini halal, minuman ini halal. Padahal sudah tidak puasa ini, tapi dia menjaga puasa. Kalau dia halal, apakah bersih, sehat? Kalau dia bersih, sehat, apa tidak berlebihan jumlahnya? Ini juga ayo. Karena haram itu tidak hanya zatnya seperti babi anjing, zatnya itu harus sedikit. Yang kedua, bisa haram perolehannya kalau cara memperolehnya tidak halal. Yang ketiga, sesuatu yang zatnya sudah halal, perolehannya sudah halal, jumlahnya berlebihan. Ini juga bisa berbahaya kalau sampai membuat kita tidak sadar. Penutup dalam kaitan ini, ada suatu peristiwa, ada orang mengadakan syukuran, dia membuat hiburan. Hiburannya itu makan tape berhadiah. Tape apa namanya itu gambar yang budak-budak yang hitam atau ada juga yang putih. Disingkat cerita, peserta yang terbanyak dia makan itu 30 biji. 30. Bayangkan ini Pak, karena sudah atlet jago ini, atlet tape. Jadi ini juara 30. Yang kedua, karena saingannya memang ini 29. Bayangkan Pak. Yang ketiga 10 gitu. Itu juara 3, yang di bawahnya itu jatuh di bawah penyisian. Hadiahnya waktu itu karena tahun 80-an masih berwarna, masuk itu televisi berwarna. Hitam putih di dulu itu tahun 70-an. Jadi mewah orang kalau ada televisi berwarnanya tahun 80. Hadiahnya televisi berwarna yang besar. Apa yang terjadi? Yang mendapat hadiah utama adalah yang makan 10 biji itu. Kenapa yang 30 dan ke-9? 3 kali ini disebut namanya oleh panitia, masih dikipas, pingsan. Pingsan. Ya, ini namanya haram di makanan kalau begini. Nah, aturannya itu pertandingan
Tidak boleh diwakili mengambil hadiah. Maka yang naik adalah ya 10. Jadi ibu kalau ditingkat tabir suami kasih tahu jangan lewat 10 Pak, karena tidak dapat itu hadiah. Cuma jadi juga karena kalau umur 60 dikasih 10, bisa tomi tidak ada patung itu hadiah. Itu pada